Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Agusti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindak kelas yang berjudul Penerapan Pembelajaran Matematika dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus ditinjau dari kreativitas siswa kelas 8 SMPN 1 Asem Bagus. Yang pertama, latar belakang. Pada latar belakang dijelaskan bahwa matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang berperan penting dalam mendorong perkembangan ilmu-ilmu lain atau dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Puspaningtyas tahun 2019, matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah. Menurut Ismail, dalam Ali Hamzah tahun 2014 mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Nah, matematika sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pendidikan harus dilaksanakan dengan baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, terdapat permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, rendahnya kemampuan dasar dan minat belajar peserta didik, rendahnya kemampuan matematika peserta didik di Indonesia, sehingga menyebabkan ketidakmampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki saat dihadapkan dengan kondisi yang berbeda. Kondisi peserta didik yang tidak belajar dan hanya terbatas hadir di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pemahaman konsep matematika yang kurang matang sehingga berdampak pada proses pembelajaran matematika di dalam kelas, rendahnya motivasi peserta didik yang kurang baik, penggunaan metode pembelajaran yang sama pada setiap kelas dengan jenjang yang sama dapat mengakibatkan ketidakmerataan karena karakteristik setiap siswa berbeda-beda, serta rendahnya kemampuan anak di bidang matematika dan anggapan bahwa pembelajaran matematika tidak menyenangkan serta cenderung sulit. Nah, hal ini menyebabkan hasil belajar matematika siswa masih jauh dari harapan. Hikmawati menyampaikan bahwa kenyataan menunjukkan bahwa hasil belajar matematika masih rendah. Nah, penggunaan metode yang kurang tepat dalam menyampaikan materi dapat membuat proses belajar mengajar cenderung tidak efektif. Nah, kreativitas pembelajaran matematika di Indonesia juga perlu dikembangkan. Karena itu, matematika mesti diajarkan secara menarik dan terhubung dengan dunia nyata, sehingga siswa bisa belajar matematika dengan senang. Nah, guru bisa saja memanfaatkan metode pembelajaran matematika yang sedang berkembang di Indonesia. Nah, dalam penelitian ini, kami akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika materi garis lurus jika ditinjau dari kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan masalah yang telah diuraikan di latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian tindak kelas ini adalah bagaimana pengaruh proses pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus siswa kelas 8. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh proses pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika materi persamaan garis lurus siswa kelas 8. Nah, manfaat penelitian kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, manfaat bagi siswa. Nah, melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat menumbuhkan minat siswa dalam mempelajari matematika. Manfaat yang kedua yaitu bagi guru. Nah, manfaat bagi guru yaitu melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika di kelas. Selanjutnya yaitu bagi peneliti dan pembaca. Manfaatnya yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Yang pertama, pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah perubahan individu baik menyangkut ilmu pengetahuan maupun berkaitan dengan sikap dan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif
Nah, pengertiannya, Jufri mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran di mana peserta didik diorganisasikan untuk bekerja dan belajar dalam kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menurut Arens, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada orang lain dalam kelompoknya. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus. Menurut Jati, persamaan garis lurus yaitu persamaan yang menyatakan garis lurus. Persamaan itu berupa hubungan antara koordinat-koordinat dari suatu titik yang dipenuhi bila titik tersebut terletak pada garis. Yang terakhir yaitu kreativitas. Nah, Febrianto mengatakan bahwa kreativitas didefinisikan sebagai proses mental yang melibatkan permunculan gagasan atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Pada kajian pustaka dijelaskan tentang pengertian pembelajaran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif itu ada 3, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Terdapat sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu yang pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan jumlah kelompok dalam kelompok asal itu menyesuaikan dengan jumlah tujuan pembelajaran atau indikator. Nah, dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Setelah berdiskusi, guru meminta setiap kelompok untuk presentasi ke depan kelas. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan garis lurus. Pada penelitian tindak kelas ini saya mengambil materi persamaan garis lurus. Yang pertama yaitu kemiringan garis dari persamaan garis lurus atau gradien dari persamaan garis lurus. Yang kedua, kemiringan garis dari dua titik yang diketahui, yaitu titik A X1Y1 dan B X2Y2. Serta yang ketiga yaitu membuat persamaan garis dari satu titik dengan gradien yang diketahui. Selanjutnya yaitu pada kreativitas siswa. Nah, kreativitas siswa didefinisikan sebagai proses mental yang melibatkan permunculan gagasan atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Nah, upaya-upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika itu ada banyak cara. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa dan ide-ide dan solusi yang tidak biasa kepada siswa. Yang kedua yaitu menghargai ide-ide peserta didik dengan cara memberi apresiasi atau penghargaan pada mereka. Misalkan ketika mereka bertanya, menjawab pertanyaan seperti itu. Yang ketiga yaitu menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar, berpikir dan menemukan tanpa ancaman. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindak kelas atau PTK. Nah, PTK merupakan sebuah proses investigasi terkendali yang berulang atau siklik dan bersifat reflektif, mandiri yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, proses, isi, atau situasi kelas pembelajaran. Nah, penelitian tindak kelas ini ditandai dengan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMPN 1A Sembagus dalam mata pelajaran matematika materi garis lurus. Dalam penelitian ini, peneliti bekerja sama dengan guru matematika SMPN 1A Sembagus dan memerlukan partisipasi aktif siswa kelas 8 SMPN 1A Sembagus untuk upaya peningkatan hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Nah, subjeknya dalam
penelitian ini adalah siswa kelas 8B SMPN 1 Asem Bagus tahun pelajaran 2021-2022, dan sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam materi persamaan garis lurus ditinjau dari kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan September tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur observasi. Nah, menurut Suharsimi tahun 2016 menyatakan bahwa ada 4 tahapan penting dalam penelitian. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua acting atau tindakan, pelaksanaan tindakan, yang ketiga observation atau pengamatan, dan yang keempat reflection. Nah, pada tahap ini, pada prosedur observasi, saya melakukan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Nah, pada siklus pertama ini pada tahap perencanaan tindakan 1 terdapat langkah-langkah yang dilakukan, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan sumber yang akan digunakan dalam pembelajaran beserta model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua yaitu menyiapkan lembar pengamatan guru selama melaksanakan pelajaran. Yang ketiga membuat kelompok ahli dan kelompok asal. Selanjutnya yaitu menyusun materi untuk tugas kelompok beserta dengan lembar kerja siswa. Selanjutnya yaitu menyiapkan soal kuis untuk mengetahui tingkatan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Untuk tahap pelaksanaan tindakan 1 yaitu yang pertama pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Selanjutnya yaitu guru mengabsen atau melakukan presensi terhadap siswanya. Untuk kegiatan inti yaitu yang pertama, guru menjelaskan konsep persamaan garis lurus. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok ahli dan kelompok asal. Nah, selanjutnya yaitu guru membagikan materi sebagai bahan untuk diskusi. Nah, siswa berkumpul ke kelompok ahli, yaitu siswa yang dapat mendapat materi yang sama. Selanjutnya yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok ahli. Setelah berdiskusi dalam kelompok ahli, siswa kembali berdiskusi di kelompok asal. Nah, setiap siswa bertugas menjelaskan materi yang telah dipelajari di kelompok ahli. Setelah itu, guru melakukan evaluasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh kelompok. Selanjutnya yaitu siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, untuk kegiatan penutupnya yaitu guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas bersama dan guru menutup kegiatan pembelajaran. Untuk tahap pengamatannya yaitu pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan menilai semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Tahapan ini dilakukan secara bersamaan dengan tahapan sebelumnya, yaitu tahap pelaksanaan tindakan 1. Nah, pengamatan ini bertujuan untuk mengamati proses belajar dan mengajar yang sedang berlangsung. Setelah pengamatan, maka dilakukan refleksi. Nah, hasil dari pengamatan dianalisis yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran. Hasil-hasil dari pengamatan dikaji secara menyeluruh berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat pengamatan. Hasil dari refleksi menjadi pedoman untuk melakukan tindakan yang lebih baik pada siklus 2. Nah, setelah siklus 1 dilaksanakan atau dilakukan, maka dilakukan dengan siklus 2. Pada siklus 2 sama seperti siklus 1, yaitu perencanaan tindakan dengan kegiatan membuat RPP, menyediakan media pembelajaran, menyiapkan lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa, menyusun materi untuk tugas kelompok, menyiapkan soal kuis, dan menyiapkan lembar pengamatan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 tadi. Untuk tahap pelaksanaan tindakan 2 yaitu kegiatan dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan 2 yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun di tahap perencanaan
2. Nah, melalui proses pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus 1. Selanjutnya yaitu tahap pengamatan siklus 2. Nah, pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan menilai semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati proses belajar dan mengajar yang sedang berlangsung. Nah, refleksi 2 yaitu hasil-hasil dari pengamatan dikaji secara menyeluruh berdasarkan data yang telah diperoleh pada pengamatan. Hasil dari refleksi menjadi pedoman untuk melakukan tindakan yang lebih baik lagi pada siklus selanjutnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes. Nah, menurut Soekardi tahun 2008, tes prestasi pada umumnya mengukur penguasaan dan kemampuan para peserta didik setelah mereka selama waktu tertentu menerima proses belajar mengajar dari guru. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Nah, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan bila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti atau apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam bila jumlah responden sedikit. Selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Yang keempat yaitu adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian adalah seluruh bahan rekaman selama penelitian berlangsung. Nah, dokumen ini berupa hasil kartu kegiatan siswa, foto, video, dan lain-lain. Nah, dari hasil dokumentasi ini dapat dijadikan petunjuk dan bahan pertimbangan pelaksanaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian terdapat lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini berisi catatan pengamatan yang menggambarkan aktivitas belajar pada mata pelajaran matematika. Nah, keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil bila memenuhi kriteria berikut, yaitu seperti yang ada pada tabel. Bila mendapat nilai 81 sampai 100 itu sangat baik, dan seterusnya. Bila di bawah 50 maka kategorinya merupakan kategori yang sangat rendah. Nah, untuk tabel pedoman penilaian dalam proses pembelajaran matematika, kami membuat tabelnya seperti ini, yaitu aktif menjawab pertanyaan guru maksimal mendapatkan skor 5. Aktif dalam kegiatan berkelompok maksimalnya 5. Mencatat materi yang diterangkan guru maksimalnya 5, bertanya mengenai materi maksimal mendapatkan 10, menyampaikan pendapat mengenai materi yang dibahas juga maksimal 10, serta mengerjakan evaluasi. Nah, itu poin maksimalnya adalah 100. Selanjutnya yaitu catatan lapangan. Nah, catatan lapangan berupa formulir yang digunakan sebagai pencatat berita acara pelaksanaan dengan teknik pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, pada tahap ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu menghitung jumlah skor yang didapat siswa selama pembelajaran. Nah, skornya ini bisa dihitung dengan cara menjumlah setiap skor dalam indikator dibagi skor maksimum setiap indikator dikali 100%. Nah, selanjutnya setelah menghitung skor siswa yaitu menyajikan data aktivitas belajar matematika materi persamaan garis lurus. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di bab awal tadi. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Nah, menurut Mulyasa tahun 2010, keberhasilan dapat dilihat dari segi proses pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau setidaknya sebagian besar 75% siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Sekian proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.